Ilmu manajemen klasik. Ya, apa dia? Ilmu manajemen sebagaimana orang yang dijalankan orang dahulu. Ya, alasannya kenapa muncul itu? Tempat kalian baca, ini bagus. Lihat sekilas tadi yang dibuat ini kelompok 3. Siapa orang ini? Yang kelompok 3. Nah, ini panjang lebar. Ini jangan sampai nggak dibaca, faster. Kita buat tapi nggak tahu isinya apa. Siapa namanya? Asma. Nur Azra. Siapa lagi itu tidak? Nah. Apa Nur Azra yang dibaca dari pemahaman ini? Karena ini nggak ada fungsinya. Kalau kalian hanya buat mengangkat internet, copy paste, tapi nggak dibaca. Cuma saya tadi sempat membaca hanya 15-10 menit, malah baca 5 menit, tapi nggak saya tulis semua. Saya hanya mengeluarkan subpoinnya saja yang udah kalian buat. Nah, mereka sepakat kita menghasilkan produk yang sama, tapi dengan efisiensi waktu, efisiensi biaya, dengan biaya, dan ongkos produksi yang tidak mahal. Oke, para pakar-pakar ini pemikiran mereka disebutlah teori multiplikasi. Bukan kata mereka apa ya, tidak punya dasar. Di hari inilah kita bicara kompetensi hari ini, kenapa ada di dalam masalah reformasi? Kenapa? Karena saya 2 di 1 yang ada, 3 1 yang ada, sekarang 4 1. Artinya apa? Arus informasi yang begitu cepat. Hari ini kita belajar di sini. Ini nggak masalah gaya lama. Kalau gaya baru mungkin kalian bisa di kamar, di rumah. Saya bisa di kantor, atau saya bisa di rumah juga. Kita pakai sistem Zoom aja, sistem daring. Kalau sebelumnya ada sistem daring berdidikan. Artinya apa? Ini mempermudah. Tidak perlu capek-capek kalian harus kemari dengan kasarnya. Sebagian memang menggunakan kendaraan sendiri, mobil, motor, silakan. Tapi kita bisa masing-masing di rumah, bahkan hanya persiapan duduk di depan laptop atau di depan HP. Saya yang ngomong, kalian mendengarkan. Itu salah satu yang menyebabkan kita efisiensi waktu. Ini apa? Kalian nggak perlu waktu, harus paling. Itu salah satunya. Begitu juga pemikiran ini, terciptanya awal. Dulu mungkin kita kasih contoh aja. Itu memproduksi 1 buah tas, mungkin akan melibatkan ongkos produksi yang lumayan besar. Ada beberapa orang yang terlibat di situ. Tapi ketika muncul pemikiran ini, caranya bagaimana? Salah satunya menggunakan mesin, pakai mesin. Udah nggak banyak lagi orang yang pakai. Itu salah satunya. Makanya saya minta sama kalian, saya tidak perlu teori yang banyak seperti ini atau seperti ini. Tapi yang penting kalian paham saja. Nah, saya kasih indikatornya apa saja. Bilang kepada kalian. Ini indikatornya hanya 4, 5, 6 dengan perilaku organisasi. Salah satunya apa? Yang terakhir perilaku organisasi. Terus ada di sini teori manajemen ilmiah. Oke, kita tinggalkan dengan teori organisasi. Saya rasa cukup dasar pemikirannya. Saya masuk ke pemikiran teori manajemen ilmiah. Ini yang buat kelompok berapa nih? Kelompok 2. Apa namanya? Apa lagi? Apa yang dipahami dari teori ini? Hah? Menganalisis alur kerja. Contohnya? Di Papua ini fokusnya itu diserahkan menurut Henry Fayol. Aktivitas industri bisa dibagi 6 golongan: teknikal, keuangan, akuntansi, komersil, keamanan, kegiatan manajemen. Ya, kaidah-kaidahnya apa? Pembagian kerja, tanggung jawab dan wewenang, kesatuan pengarahan, kesatuan perintah, balai jasa,
bagus. Tapi itu caranya, polanya bagaimana? Itu yang dianalisis secara ilmiah. Contoh, kalian suatu saat akan diminta pertanggungjawaban selama 4 atau 5 atau 4 tahun kalian kuliah di sini. Apa yang kalian dapat? Nanti kalian akan berpartisipasi, ada yang di keuangan, ada yang di manajemen administrasinya, ada yang di manajemen SDM-nya. Artinya apa? Kalau kita mengambil SDM, kalian akan berhubungan menilai kegiatan orang. Yang kalian nilai apa? Mungkin kalian ambil kantor di sini boleh juga. Kalau memang jumlah personelnya cukup. Artinya apa? Ada orang yang bekerja di kantor prodi atau di fakultas ekonomi, ada 30 orang di situ. Kalian akan menilai sistem kerja mereka efektif tidak? Itu yang dikatakan. Pembuktiannya bagaimana? Secara ilmiah, kalian buat proposal. Setelah kalian buat proposal, tingkatkan lagi untuk buat skripsi. Setelah buat skripsi, kalian akan buat dikatakan apa ya? Semacam rangkuman pertanyaan yang akan kalian sodorkan kepada pekerja tersebut. Mereka akan menjawab. Dari jawaban mereka kalian akan mengolah. Inilah hasil yang kalian dapat. Artinya apa? Ternyata 30 orang yang bekerja di unit fakultas ekonomi tidak efektif. Ada 4-5 orang yang tidak bekerja. Artinya apa? Nganggur. Mereka hanya terima gaji saja. Atau sebaliknya, ternyata di fakultas ekonomi setelah ada orang 30 orang bekerja di situ, baik dosen, prodi dan lain-lain, kurang. Harus ditambahkan lagi orangnya. Kenapa? Salah satu tadi. Ini belum Pak Odi ya. Ini apa? Mungkin 1 atau 2 pekerjaan yang sama dibebankan, diberikan tanggung jawab kepada 1 orang. Ketika 1 orang tersebut berhalangan, salah satunya ini tadi. Memang sepele. Tidak ada penggantinya, kemungkinan itu salah indikatornya. Makanya pembuktian secara ilmiah teori yang tadi ini pembuktian yang tetap betul. Tidak bisa berteori hanya bercerita saja, harus ada pembuktian. Pembuktiannya apa? Kalian buat pertanyaan, buat penelitian, kalian masuk ke lingkungan kerja tersebut, kalian terlibat di situ, kalian tahu di mana perlu masyarakat, baru keluarkan hasilnya. Sama dengan di sini. Ketika menunjukkan teori manajemen pasti tadi, ini ada komponen-komponen produksi yang harus diterapkan. Contoh satu saya tadi. Ya, HP yang dapat. Ketika HP mungkin kalian bisa lihat di YouTube salah satu hari ini dari tahap awal mendesainnya, softwarenya, mau hardwarenya, sampai membentuk casingnya, mungkin akan berjalan dari satu titik ke titik yang lain sampai selesai, sampai packing, sampai bagian pemasarannya, sampai HP tersebut sampai ke tangan kita. Kenapa? Itu salah satu contoh proses. Komponen yang dinilai apa? Nah ini manusia itu penting. Dia mengontrol segalanya. Oke, tadi waktu saya jelaskan masalah ilmiah, saya sudah masuk menjelaskan penjelasan manusianya, SDM-nya. Artinya apa? Mau secanggih apapun, baik handphone, baik komputer yang ada di depan saya, kalau tidak ada yang menjalankan atau tidak paham dengan fungsi menjalankannya, tidak menggunakan. Yang cowok-cowok ada yang bisa pakai mobil? Belum? Ada yang bisa? Mungkin baru bawa sepeda motor ya? Artinya apa? Mobil secara apapun kalau diparkir di depan itu, kalau dia nggak bisa pakai, tidak ada fungsi. Kalau hanya disentuh-sentuh saja kan, ini saya sentuh, nggak ada fungsi juga gitu. Atau sebaliknya, kalian punya handphone jemput kali tapi nggak bisa pakai, atau nggak tahu fungsinya teman-teman. Saya pribadinya, kalau saya ceritakan ya, beli handphone canggih, tapi nggak semua aplikasi saya gunakan. Kenapa? Saya nggak paham dan nggak ingin tahu. Padahal kalau hanya pakai smartphone biasa itu sudah cukup. Hanya dipakai apa? Hanya untuk WA. Kalau untuk sekali-kali kita buka itu FB, ID itu saja. Handphone yang lain nggak mesti. iPhone itu bisa kan? Terlebih kita beli iPhone sampai harga 20-30 juta. Fungsinya nggak semua kita pakai. Kecuali orang bisnis itu lain. Tapi nggak apa-apa. Kalian nggak terlalu beli handphone bagus, syukur yang buat.
ini kan. Itu yang hubungan dengan manusiawinya. Artinya manusia itu berperan yang cukup penting. Dia mengontrol segalanya. Mau mesin secanggih apapun dalam hal produksi, mau komponen apapun yang dipasang itu, kalau tidak ada manusianya, ada men yang menjalankannya, artinya nggak berfungsi. Kesimpulannya apa nih? Jangan apa lagi tadi? Yang belakang? Pendekatan hubungan manusiawi yang di depan. Apa kesimpulannya? Minggu kemarin saya WA ke siapa? Yang Malik ya? Malik ya? Saya suruh pelajari, ambil kesimpulan dari materi ini. Apa kesimpulannya? Depan men? Nah, faslah. Apa kesimpulan faslah? Ada? Asal baca bahannya. Ini yang perlu kita. Jangan copy paste. Kalau bisa ketik. Tapi nggak apa. Pengalaman dari sini kita buat. Depan saya sarankan kita ditulis saja tulis tangan. Nah tulis tangan lebih indah. Kalaupun kadang-kadang yang saya kemarin tulisan ada yang cantik, Pak, saya pun nggak perlu itu. Atau sebaliknya, kalian tanpa dosen duduk mendengarkan di depan, berhayal macam-macam. Apa yang keluar itu? Bukan inspirasi gitu. Ya, bahaya gitu kan? Itu organisasi. Oke, kita tinggalkan ini, kita masuk yang punya cowok sekarang. Manajer, tingkatan manajemen. Kalian bagi kelompok, enggak? Satu kelompok terus? Iya, semua. Satu kelompok semua? Ya. Oke? Silakan kalian di depan, karena kalian nggak rame ini. Coba kalian paparkan. Bukti yang saya ceritakan. Oh, ini merasa cowok? Silakan ke depan. Kalau tidak perlu baca lebih mantap dan tidak perlu lama. Tapi kalau baca, saya rasa akan makin lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Masuk ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar nggak mutaran. Kalau yang menghayal di depannya. Apa? Paham kalian? Coba yang gentleman. Seorang laki beda ya? Ya, silakan. Apa yang terjadi jika satu perusahaan memiliki dua manajer? Maka dua perusahaan akan apakah yang dimaksud perusahaan? Silakan. Dulu analisis kalian. Jika kemungkinan dalam perusahaan itu ada dua manajer. Mana nih? Ya mungkin akan terciptanya dua organisasi. Mungkin itu Pak, terciptanya dua organisasi sehingga untuk mencapai tujuan sebuah perusahaan lebih mudah. Lebih mudah. Oke, berarti dalam tanggapan mereka kalau ada dua manajer akan positif. Kalian lebih bagus. Kalian sepakat? Sepakat. Yang juga sepakat? Sepakat. Saya nggak sepakat juga. Coba kasih alasan yang mereka dengar. Ya, silakan. Apa namanya? Dengar. Menurut saya pribadi, saya kurang sepakat karena karena biasanya kalau dua manajer mereka harus menyatukan dua pikiran yang bisa berdampak negatif untuk perusahaan. Setuju? Setuju. Paham? Nggak mungkin satu mobil dua supir. Yang satu minta ke kiri, satu minta ke kanan. Itu juga terlebih menghasilkan dua perusahaan lainnya. Oke. Boleh ada tingkatan manajer di bawahnya, itu boleh. Tapi ketika bicara seorang pemimpin, nah itu satu orang, tunggal dia. Contoh, nggak ada kepala desa dua orang di kampung kan? Ada. Kepala rumah tangga? Ada. Kalau ibu pertanyaannya? Oke, yang di sudut siapa namanya? D.
Habibur Rahman. Babu Rahman. Oke, Babu Rahman. Kalian lakukan kali ini bagus. Saya ingin bertanya sedikit. Apakah seorang manajer itu harus punya segala keahlian atau keterampilan dalam memiliki usaha? Ya, harus punya keterampilan. Kenapa? Karena kalau nggak ada keterampilan, namanya itu nggak bisa ngatur. Terus, dan maksud sampaikan sepakat atau perlawanan? Tapi sebelum masuk itu keterampilan ngerti kan? Iya. Nah, apa itu keterampilan? Hadir. Jangan nanti kita diskusi yang kita paham. Kalau Pak itu keterampilan ya. Sampingan, cepatnya. Latihan. Coba kalian sepakat dengan si Abdul Rahman. Makan Pak. Nah, Kalau nasi ngapain ini? ya. Nih. Terus disampingkan. Nah, ini dari tadi belum suara nih. Apa namanya? Ahmad. Coba Ahmad lengkapi sesuai dengan nama. Apakah manajer tersebut harus menguasai segala bidang ilmu atau punya keterampilan? Nggak ada di situ. Berarti nggak ada di situ. Coba Ahmad. Gimana menurut Ahmad? Ada yang mau menambahkan? Ini cocok belum lalu silakan. Kalau menurut saya, tidak semua manajer harus memiliki semua skill, karena kalau skill itu bonus. Kadang ada juga yang memiliki semua skill, tapi dia tidak bisa mengelolanya, tidak bisa mengerjakannya. Dia kan punya bawahan-bawahannya yang bisa dikasih saran, gitu bagi saya. Kita jadi pemimpin itu enak, tak perlu begitu kali. Tapi harus paham. Caranya tadi kita punya bawahan. Artinya apa? Dalam struktur organisasi itu ada manajemen puncak, ada manajemen tengah, sampai yang paling bawah itu bekerja. Ketika kita mampu mengelola orang di bawah ini yang punya keahlian khusus, kita hanya harus menguasai manajemennya saja, ilmu kepemimpinannya saja. Artinya apa? Walaupun kita tidak paham, kalau kita bisa, insya Allah. Tapi kalau kita punya keahlian lagi, itu lebih mantap. Apa? Kalau manajer tersebut paham dengan biaya produksi, dia paham dengan pemasaran, dia paham dengan tempat produksi, dia paham dengan efisiensi waktu, itu akan lebih bagus. Tapi kalau dia tidak paham, dia akan punya bawahan nanti. Ini apa? Dia tidak mengambil keputusan sendiri. Contoh kalian di beramai-ramai ini. Terserah, saya nggak tahu nih siapa yang buat materi kalian. Tapi saya yakin 1-2 orang pasti ada terlibat. Karena nggak mungkin kertas ini akan ada di tangan kalian tanpa ada kerja 1-2 orang. Artinya apa? 1-2 orang itu dari kalian berenam atau 7 ini jadi pahlawan lah begitu ya. Ini jangan-jangan sampai kita bergantung sama pahlawan, kita nggak peduli, nggak fan. Hari ini masuk, baru hari ini kita dikasih letak. Atau bapak masuk medan perang, senjata lupa bawa. Dah habis. Mohon di depan. Saya tidak bawa diskusi ini berat, yang ringan-ringan saja. Tapi yang poin-poinnya kalian pahami itu sudah bagus. Oke. Satu lagi pertanyaan sebelum kita persilakan mereka dulu. Nah, silakan. Apa perbedaan pemimpin sama manajer? Mantap. Silakan. Yang mau jawab di depan. Tanya jawaban. Kita boleh berkonsultasi apa aja. Kita akan bercerita 2020 Indonesia berubah sekali lagi. Apa alasannya? Nah, makanya kalau kalian berdiri di depan, atau sebaliknya tadi ketika saya bantu yang cewek menjelaskan apa dari mereka, silakan kalian pertanyakan. Kalau kalian merasa ragu, cuma kalian tadi baik tadi, ya semua menerima semua, udah bagus, ya udah. Nah, sekarang kalian bantah ya. Oke, Tik. Jangan merasa materi yang kita sampaikan itu udah paling perfect. Belum tentu. Kita di sini belajar. Ya. Oke. Ada yang kita mau pertanyaan atau mau jawab yang tadi? Yang tadi belum dijawab nih. Antara pemimpin dengan manajer. Ya, silakan. Pemimpin juga bisa manajer juga bisa dikatakan sebagai pemimpin, karena manajer itu dia memimpin karyawan-karyawannya.
Ulang tik. Apa pemimpin manajer? Tangkap? Enggak. Harus ulang lagi. Nah, dengar coba Pak. Coba ulang. Manajer bisa juga dikatakan sebagai pemimpin. Kenapa? Karena manajer itu manajer pemimpin daripada karyawan-karyawannya. Sedangkan pemimpin, kalau kita katakan sebagai pemimpin itu semua pemimpin. Manajer juga termasuk ke dalam pemimpin. Dan hubungan di antara manajer yaitu pemimpin dan karyawan-karyawannya itu sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena tanpa hubungan manusiawi antara manajer dan karyawan itu nggak akan mencapai maksud perusahaan. Oke. Coba yang nomor 2 itu Mas. Kan bukan ngomongnya deh yuk. Nah, nggak coba jawab. Kan bisa dikatakan manajer boleh dikatakan sebagai seorang pemimpin. Tapi manajer itu dibatasi dia. Hanya menjalankan prosedural yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan, ada sistem, dia hanya menjalankan saja. Sedangkan pemimpin, dia tidak terikat. Dia bebas. Dia bahkan melihat perubahan perusahaan 50-30 tahun ke depan. Nah, beda dengan manajer. Manajer terikat dengan apa yang ditentukan oleh perusahaan, ini targetnya, ini prosesnya, dia menjalankan saja. Sedangkan pemimpin, dia lebih bebas. Tolong dibaca lagi ya. Walaupun materi singkat yang tidak sepele tadi gampang tadi, itu tidak segampang. Yang penting pahamnya. Oke, saya tidak persilakan dulu, saya tanyakan dulu sama cewek-cewek ini. Kita persilakan dulu orang ini, kita biarkan saja mereka di depan. Duduk. Baik lagi ya. Oke, silakan dulu. Terima kasih. Terakhir, kita ambil kesimpulan dari 2 materi yang kita diskusi hari ini. Yang pertama, keluar teori dan mengekspresi macam-macam dalam sebuah negara ekonomi itu ada kajiannya, tidak serta-merta. Artinya apa? Ada kajian secara ilmiah untuk pembuktian kebenaran. Terakhir, yang kedua, pendekatan atau tingkatan manajer, fungsi manajer dan lain-lain. Di situ ada peran pemimpin dan peran manajer dalam mengelola sebuah perusahaan. Kita harus paham, bahkan dengan manajer yang baiklah akan menghasilkan output yang cukup baik. Yang digunakan teorinya apa? Mau teori manajemen klasik, mau teori manajemen modern yang bisa saya angkat dan kita diskusi, dan teori manajemen ilmiah. Artinya apa? Kalau kalian mau nanti mengeluarkan satu teori, silakan, tapi harus ada kajian, harus ada pembuktian dasar. Nggak bisa kita bilang saja, oh saya setuju Pak, manajer dengan pemimpin itu sama. Alasannya apa? Buat penelitian. Kalau tanpa penelitian, apa pembuktian? Tidak mungkin. Kalau hanya menggunakan statement. Atau sebaliknya, kita mengatakan manajer dengan pemimpin itu beda. Alasannya apa? Apa yang dikemukakan oleh para ahli? Ahli mengatakan pemimpin seperti ini. Atau sebaliknya, manajer seperti ini. Kita mengikuti saja. Artinya apa? Kita mengambil kutipan dari para ahli. Tapi kalau kita berlawanan dengan para ahli ini, kita harus buat penelitian. Kita harus buat kajian ilmiahnya. Dasarnya apa? Alasannya apa? Kalau memang nanti diakui, nah baru kita harus sependapat. Tapi kalau tidak, belum dapat dianggap sebagai kajian ilmiah. Dari cowok 7 orang, lumayan 2-3 orang ada semangat. Yang cewek saya tidak begitu kita semua. Tapi saya minta tolong juga dipahami. Ke depan kita akan tidak buat materi seperti ini lagi. Saya minta tulis tangan saja. Karena sambil tulis tangan itu pasti mengingat. Mudah-mudahan. Kita belum absen. Berapa peluang dah? 2. 3 mainnya. Oke, baik, silakan absen. Saya sudahi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kira tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.